Wakil Sekjen PA 212 Novel Bakmukmin yang luar biasa tampan ini mengatakan bahwa siapapun orang yang menolak reuni 212 itu dianggap penista agama. Ini termasuk Anies Baswedan berarti, karena Anies Baswedan tidak setuju dengan reuni 212. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudy. Hari ini tanggal 29 November 2021. Nah, karena sudah mendekati akhir November dan menjelang bulan Desember, kita sudah pasti menduga tanggal 2 Desember akan ada perhelatan yang namanya Reuni 212. Ini digagas oleh Persaudaraan Alumni 212. Alumni, saya tidak tahu, alumni itu biasanya konotasinya adalah lembaga pendidikan tertentu, entah itu kursus, entah itu pendidikan formal. Tapi kalau pendidikannya di Monas, saya nggak paham apakah ini mereka berhak dikatakan alumni atau apa. Tapi nggak penting lah, karena bagi saya PA 212 ini dibentuk hanya sekedar untuk sebagai bargaining politik aja, untuk jual diri bahwa dia mempunyai kelompok, kemudian ditawarkan pada siapapun yang berhak membeli gitu. Nah, sahabat Indonesia, ada yang menarik beberapa hari terakhir ini bahwa banyak penolakan dari sebagian besar orang, baik dari pejabat maupun dari anggota masyarakat, akan dilaksanakannya reuni 212. Karena menurut saya kegiatan ini hampir tidak ada manfaatnya, lebih banyak mudaratnya. Tapi karena mereka ngotot, ya udahlah, apa boleh buat, pemerintah juga harus konsisten. Karena kemarin buruh demo dibiarkan, masa orang-orang Islam mau berdoa tidak diizinkan. Nah, cuma mungkin tidak di Monas lagi, tapi di Serambi Monas, alias di jalanan di sekitar Patung Kuda, Tamrin mungkin. Nah, yang menarik sahabat Indonesia, ujaran-ujaran dari tokoh-tokoh PA 212 ini agak menggelikan. Wakil Sekjen PA 212 Novel Bakmukmin yang luar biasa tampan ini mengatakan bahwa siapapun orang yang menolak reuni 212 itu dianggap penista agama. Ini termasuk Anies Baswedan berarti, karena Anies Baswedan tidak setuju dengan reuni 212. Dan lagi mereka juga dianggap kelompok komunis, kata Kang Novel. Saya nggak tahu Novel Bakmukmin ini lagi mabuk apa gitu ya. Jadi akhirnya memang kita melihat ujarannya itu nggak mutu blas gitu. Ujaran orang-orang yang kayak frustasi gitu. Orang yang nggak cerdas, orang yang PA gitu ya. Jadi menurut saya sih aneh juga kalau akhirnya dikutip oleh media gitu. Tapi ini menarik. Saya pun akhirnya mengutip karena kok ada ya orang se-PA ini, sebodoh ini membuat narasi kemudian dikutip ya. Aneh juga gitu loh, yang dia mengatasnamakan pembela Islam gitu. Sahabat Indonesia, saya sudah berulang kali dan beratus-ratus orang yang saya temuin tentang konsep pembela agama. Mereka sependapat dengan kita semua, kaum waras dan kaum mempunyai logika ini. Agama Islam itu tidak perlu dibela. Agama Islam itu sudah terlalu kuat, terlalu mulia. Apalagi Tuhan. Apa yang dibela dari Tuhan? Kita ini loh hanya makhluk
sebutir debu membela yang maha besar, maha kuasa. Yang membuat saya risih adalah orang-orang ini mengatasnamakan membela agama untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Ini yang terjadi. Mereka mengakui atau tidak, itu yang sedang mereka lakukan. Bahwa reuni 212 itu hanyalah proyek. Proyek apa? Proyek untuk mencari uang, proyek untuk nanti dijual. Tahun 2024 ini loh, saya mempunyai masa sekian. Ini kalau mau masa saya mendukung Anda harus bayar saya sekian. Jadi hanya seperti itu, simpel saja. Mereka mengakui atau tidak, itulah yang terjadi dalam kenyataannya. Dan cilakanya ini banyak politisi, orang yang ngebet dengan kekuasaan itu tergoda dengan iming-iming seperti itu. Padahal belum tentu orang yang tergabung dalam satu kelompok itu pasti memilih tokoh itu. Jadi mereka ini sedang memainkan secara psikologis massa dan para politisi yang mungkin butuh dukungan gitu. Jadi sahabat Indonesia, ini menjadi kelompok penekan. Apakah itu berkaitan dengan agama Islam? Tidak sama sekali. Malah menurut saya kelompok-kelompok reuni 212 itu memperburuk citra Islam. Citra Islam itu sudah terlalu mulia, sudah bagus, jangan dikotori dengan kelakuan-kelakuan orang-orang seperti ini, kelompok-kelompok 212 ini. Kenapa harus show off, memamerkan kita berdoa, berkumpul? Bagi saya ini sekedar hanya pressure group untuk menekan pemerintah, untuk menjual diri dan menjual kelompoknya kepada tokoh tertentu. Dan saya heran kok masih ada yang dibutakan, disesatkan dengan novel Bak Mumin, Selamat Ma'arif dan kawan-kawan. Kok ya ada yang mau gitu. Saya menduga kalau itu akan terjadi, mereka akan mengundang orator baru yang baru keluar dari penjara, Bahar bin Smith. Biasa, karena mereka membutuhkan suara yang keras, orang yang berani bersuara lantang, mengecam pemerintah. Isinya sama sekali tidak ada kandungan agama atau level religius yang perlu kita dengarkan. Boro-boro dakwah. Sahabat Indonesia, bagi saya kelompok 212 ini ancaman serius bagi keberagaman Indonesia. Saya mohon kepada pemerintah bahwa reuni 212 ini berpotensi digunakan kelompok tertentu untuk membuat kegaduhan. Dan martirnya, korbannya adalah orang-orang ini, orang kecil-kecil ini yang disesatkan, dipengaruhi untuk hadir. Mereka mungkin akan dikorbankan menjadi martir supaya mereka mendapatkan pembenaran untuk menyuarakan kehendak mereka. Saya menghimbau kepada pejabat pemerintah untuk tegas. Polri harus tegas, jangan ragu-ragu, jangan takut dengan tuduhan kriminalisasi agama, kriminalisasi ulama. Jangan pernah takut sepanjang itu benar dalam rel, dalam koridor menegakkan hukum dan menyelamatkan massa itu sendiri. Ini COVID belum selesai, apalagi konon katanya ada varian baru COVID-19 yaitu varian Omicron. Nah, kalau paparan COVID sudah mulai melandai sekarang, kemudian ada massa berkumpul dengan interaksi yang sangat berjubel, kemudian menimbulkan klaster baru lagi, siapa yang rugi? Masyarakat itu sendiri, peserta itu sendiri. Jadi saya mohon kepada masyarakat yang tergoda mau datang, berpikirlah sejuta kali. Jangan sampai Anda menyelakakan diri sendiri. Varian COVID Omicron ini jauh lebih ganas dibandingkan dengan varian sebelum-sebelumnya. Jagalah kesehatan diri Anda dan jagalah kesehatan keluarga Anda.
Mungkin Anda terpapar kemudian menularkan pada keluarga, siapa yang rugi? Apakah novel Mbak Mumin atau Selamat Ma'arif? Tidak, mereka sudah ongkang-ongkang, kipas-kipas dapat uang banyak. Jadi tolong ada kesadaran seperti itu. Kalaupun nanti pemerintah melarang atau membatasi, itu semata-mata untuk menyelamatkan masyarakat itu sendiri, bukan untuk melarang kegiatannya reuni. Karena reuni itu nggak ada dampak apapun, tidak ada nilai religiusitasnya sama sekali tidak ada. Yang tadi saya katakan, lebih banyak mudaratnya dibanding manfaat. Jadi tolong dipikir ulang untuk siapapun yang mau hadir. Selamatkan diri Anda, selamatkan keluarga Anda. Jangan terprovokasi oleh ajakan-ajakan sesat dari orang-orang seperti novel Mbak Mumin. Tuduhan novel itu jelas tuduhan orang mabuk, jadi tidak perlu kita dengar. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan 212 yang mungkin akan bereuni beberapa hari lagi. Saya berharap ada kesadaran bagi semua untuk mencegah kegiatan itu karena tidak ada manfaatnya sekali dan berpotensi rusuh. Dan para jemaah ini lebih banyak akan dikorbankan kalau terjadi apa-apa. Tokoh-tokohnya menyelamatkan diri pasti. Tokoh-tokohnya sudah dapat untung duluan, duitnya kan sudah ditransfer duluan. Jadi hati-hati ya. Bagi pemerintah juga begitu, harus tegas, harus berani menegakkan hukum, jangan ragu-ragu. Ini harapan saya, harapan rakyat Indonesia. Baiklah sahabat Indonesia, demikian opini saya hari ini. Mudah-mudahan Anda selalu sehat. Ini sudah musim penghujan, hampir setiap hari di Jakarta hujan, dan kita harus hati-hati, kita harus selalu menjaga daya tahan tubuh kita. Salah satunya adalah dengan menggunakan masker, karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi SK.